Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih buat semua sahabatku yang beriman. Terima kasih ya telah berkunjung di Usria Channel. Semoga kalian semua senantiasa diberi kesehatan dan diberikan keberkahan di setiap rizkinya. Amin amin ya rabbal alamin. Kami sudah menyiapkan kisah wahai sahabatku. Tentunya kisah yang penuh dengan hikmah. Kisah kali ini adalah kisah Abu Nawas menghadapi saudara kembar yang sangat aneh. Mari kita mulai kisah penggeli hati ini. Di suatu hari, teman-teman Abu Nawas hendak akan berwisata ke hutan. Namun, tanpa kehadiran Abu Nawas, perjalanan akan terasa hampa dan membosankan. Untuk itulah mereka pergi ke rumah Abu Nawas untuk mengajaknya ikut serta berwisata. Abu Nawas yang pada saat itu lagi menikmati secangkir kopi yang hangat di rumahnya tidak keberatan untuk ikut ajakan temannya berwisata, dan mereka pun berangkat. Masing-masing berangkat dengan mengendarai keledai. Perjalanan wisata ke hutan yang indah pun dimulai, dan perjalanan sudah menempuh hampir setengah perjalanan. Kini mereka tiba di pertigaan jalan yang jauh dari perumahan penduduk. Mereka berhenti karena ragu-ragu, sebab di pertigaan jalan itu dua sisi jalan memang menuju ke hutan. Namun hutan yang mereka tuju adalah hutan wisata yang penuh dengan keindahan, bukan hutan yang dihuni dengan binatang-binatang yang buas, yang justru akan membahayakan jiwa mereka. Abu Nawas hanya bisa menyarankan untuk tidak meneruskan perjalanan, karena bila salah pilih, maka mereka semua tak akan pernah bisa kembali. Bukankah lebih bijaksana bila kita meninggalkan sesuatu yang meragukan, kata Abu Nawas. Tetapi salah seorang dari mereka tiba-tiba saja berkata, "Aku mempunyai dua orang sahabat yang tinggal dekat semak-semak sebelah sana. Mereka adalah saudara kembar. Tak ada seorang pun yang bisa membedakan keduanya, karena rupa mereka begitu mirip. Yang satu selalu berkata jujur, sedangkan yang satunya lagi selalu berkata bohong. Dan mereka adalah orang-orang yang sangat aneh, karena mereka hanya mau menjawab satu pertanyaan saja," kata teman Abu Nawas tersebut. "Apakah engkau mengenali salah satu dari mereka yang selalu berkata benar?" tanya Abu Nawas. "Tidak, aku tidak mengenali salah satu dari mereka," jawab temannya Abu Nawas. "Baiklah, kalau begitu kita beristirahat saja sejenak." Lalu Abu Nawas makan daging dengan madu bersama kawan-kawannya. Seusai makan, barulah mereka berangkat menuju ke rumah yang dihuni oleh dua orang kembar bersaudara itu. Setelah pintu rumah dibuka, maka keluarlah salah seorang dari dua orang kembar bersaudara itu. "Maaf, aku sangat sibuk hari ini. Engkau hanya boleh mengajukan satu pertanyaan saja. Tidak boleh lebih," katanya. Kemudian Abu Nawas menghampiri orang itu dan berbisik. Orang itu pun juga menjawab dengan cara berbisik pula kepada Abu Nawas. Abu Nawas mengucapkan terima kasih dan segera mohon diri. "Hutan yang kita tuju melewati jalan sebelah kanan," kata Abu Nawas kepada kawan-kawannya dengan penuh keyakinan. "Bagaimana kau bisa memutuskan harus menempuh jalan sebelah kanan, sedangkan kita tidak tahu apakah orang yang kita tanya itu orang yang selalu berkata benar atau yang selalu berkata bohong?" tanya salah seorang dari temannya Abu Nawas. "Karena orang yang kutanya menunjukkan jalan sebelah kiri," jawab Abu Nawas. Karena teman-temannya masih belum mengerti juga, akhirnya Abu Nawas menjelaskan, "Tadi aku bertanya,
apa yang akan dikatakan saudaramu bila aku bertanya jalan yang mana menuju hutan yang sangat indah? Bila orang itu kebetulan yang selalu berkata benar, maka ia akan menjawab jalan sebelah kiri, karena ia tahu saudara kembarnya akan mengatakan jalan sebelah kiri, sebab saudaranya kembar itu selalu berkata bohong. Dan bila orang itu kebetulan yang selalu berkata bohong, maka ia akan menjawab jalan sebelah kiri, karena ia tahu saudara kembarnya itu akan mengatakan jalan sebelah kanan, sebab saudara kembarnya selalu berkata benar. Jadi jalan yang harus kita lewati jalan sebelah kanan. Teman-temannya Abu Nawas pun yakin dan mengikuti jalan yang dipilih Abu Nawas. Dan akhirnya mereka pun menemukan hutan yang indah. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sahabatku? Semoga kalian semua bisa mengambil hikmahnya ya dari kisah ini. Kecerdikan Abu Nawas memang seakan tidak pernah habis untuk diceritakan. Kisah-kisah dari tokoh sufi ini penuh dengan makna yang bisa kita ambil pelajaran untuk di kehidupan sehari-hari. Oke sahabatku, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan ya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Keliru, salah atau khilaf itu datangnya dari diri saya pribadi yang sebagai manusia biasa wahai sahabatku. Sampai ketemu lagi ya di kisah inspiratif yang penuh dengan hikmah selanjutnya. Oke sahabatku semuanya, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe ya. Mari kita sama-sama sebarkan kebaikan di seluruh dunia. Oke sahabatku, tetap semangat, semoga bermanfaat dan jangan lupa bersolawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.